Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas anime Spy X Family episode ketiga. Oke, langsung saja ke inti videonya. Scene awal memperlihatkan sebuah apartemen baru yang akan Lloyd dan Yor gunakan untuk memulai kehidupan yang baru. Sebagai keluarga, demi sebuah misi mereka masing-masing di masa depan. Berlanjut, karena Yor sudah datang, ia pun bertanya pada Lloyd apa mereka harus tidur satu kamar. Karena keluarga Forger terbentuk hanya untuk sebuah misi, alias rumah tangganya itu hanya bohongan, ya otomatis Lloyd menjawab kamarnya harus dipisah. Kecuali memang ada tamu yang perlu diakali. Tapi menariknya, walaupun keluarga Forger bukan keluarga sungguhan, akan tetapi Lloyd tetap saja membuat surat nikah palsu yang menandakan bahwa Lloyd Forger dan Yor Briar telah menikah 1 tahun yang lalu. Berlanjut, karena sangat senang mempunyai ibu, Anya pun mulai memperkenalkan apa-apa saja yang ada di dalam rumah, mulai dari dapur, toilet, disertai bak mandinya, tempat cuci muka, kamar Anya, kamar Lloyd, dan terakhir adalah kamar Yor. Melihat Lloyd membantu membawa barang-barang Yor, Anya pun berniat membantu bersih-bersih juga. Anya bertanya pada Lloyd apa Anya anak pintar. Karena sebelumnya kerjaannya kurang benar dalam bersih-bersih, Lloyd dengan entengnya berkata bahwa Anya itu hanya bikin susah dan nambah pekerjaan Lloyd saja. Dan ada kejadian yang hampir membunuh Anya, yaitu sebuah kotak yang Yor bawa ternyata di dalamnya ada sebuah racun yang bahkan bisa membunuh gajah. Dan tadinya kotak tersebut akan Anya pindahkan, namun dilarang oleh Yor karena di dalamnya hanya terdapat sebuah alat untuk membunuh saja. Lanjut, karena Anya akan masuk sekolah Eden, yaitu sekolah elit para bangsawan, Lloyd akhirnya membuat sebuah skrip yang nantinya dipakai untuk menanyai Anya serta Yor agar bisa melewati sesi wawancara di Akademi Eden. Pertama-tama, Lloyd bertanya pada Anya tentang hal mendasar yang sering muncul dalam sesi wawancara akademi, yaitu perkenalan diri serta alamat dan tempat tinggal. Namun, karena Anya masih canggung dalam berbicara, ia pun tidak bisa mencerna omongan Lloyd dan hanya bisa menjawab apa yang ada di pikirannya saja. Karena kesan yang Anya berikan buruk, pertanyaan pun dilanjut pada Yor sebagai ibu. Sama seperti Anya, pertanyaan yang Lloyd lontarkan pada Yor pun merupakan pertanyaan mendasar dalam wawancara akademi. Apa alasan mengapa Yor mendaftarkan Anya di Akademi Eden? Namun tak disangka, Yor malah membahas cara mati dan masuk surga Eden. Entah salah dengar atau apapun, yang jelas nama Eden ternyata bisa diartikan sebagai surga. Atau lebih tepatnya, Taman Eden merupakan taman yang berada di tempat yang lebih tinggi dari bumi, tetapi bisa terjangkau dari bumi, dan posisinya bukan di surga, tetapi seperti di surga. Dan alasan mengapa Yor membahas surga, mungkin karena yang Yor dengar kan dari Lloyd itu hanya nama Edennya saja, bukan Akademi Eden. Karena mendengar kata Eden tersebut, akhirnya Yor berpikir Lloyd bertanya bagaimana cara masuk surga Eden. Dari sekian banyaknya misi, Lloyd baru kali ini merasakan kesusahan selama menjadi mata-mata. Karena stres, Lloyd pun mencoba mengganti suasana dengan mengajak Yor dan Anya jalan-jalan demi bisa mempererat hubungan kekeluargaan. Karena senang akhirnya bisa jalan-jalan, Anya pun akhirnya mencoba untuk lebih dekat dengan Yor. Namun karena suara hati Yor berkata pernah mematahkan tulang rusuk adiknya, Anya pun mengurungkan niatnya dan lari ketakutan. Karena Lloyd mendapatkan bermacam-macam tiket dari pekerjaannya, ia pun mengajak keluarganya ke berbagai tempat. Dan tempat pertama yang Lloyd serta keluarga kunjungi adalah pertunjukan opera. Selanjutnya, pergi mengunjungi seni pameran berkelas. Dan ketika sampai di tempat permainan anak, Anya mencoba menggambar ilustrasi dari suasana keluarganya saat ini, yaitu Chimera, boneka Anya sebagai bos dari organisasi rahasia, ayah sebagai mata-mata, dan ibu sebagai pembunuh bayaran. Setelah selesai menggambar, Anya begitu takut jika gambarnya dilihat dan ketahuan.
bahwa Anya punya kekuatan dan tahu identitas dari kedua orang tuanya. Namun, karena gambar Anya begitu fantasi, Lloyd akhirnya menanggapinya dengan biasa, layaknya anak kecil yang menggambar. Selanjutnya, pergi ke tempat menjahit. Karena sebelumnya, Yor berkata tak punya pakaian yang cocok untuk dipakai di sesi wawancara, Lloyd akhirnya datang kembali ke tempat menjahit demi mendapatkan pakaian yang cocok untuk Yor. Karena sudah menjadi keluarga, maka hal yang paling wajib ialah mengenangnya dengan berfoto bersama. Setelah selesai berfoto bersama, berikutnya keluarga Forger pergi mendengarkan Partai Nasional berpidato tentang perdamaian. Akan tetapi, karena Anya mendengar banyak suara kebencian, ia pun akhirnya kelelahan karena banyak suara kebencian dari banyak orang. Berlanjut, akhirnya mereka ke restoran untuk makan. Dari sekian banyaknya peralatan makan, Anya malah memilih makan dengan tangannya. Di sisi lain juga, Lloyd melihat Yor yang begitu terpana dengan pisau di restoran tersebut. Dan untuk kedua kalinya, Lloyd begitu stres karena terlalu berharap pada Anya dan juga Yor. Melihat Lloyd stres, Yor pun mencoba mengajaknya ke sebuah tempat untuk cari angin. Dan yap, tempat tersebut memang begitu tenang, sehingga sangat cocok untuk Lloyd yang sedang stres. Karena suasananya begitu damai, Lloyd pun tidak menyangka dan kaget dengan gerak-gerik seseorang yang akan mencopet. Tidak seperti Lloyd yang hanya kaget, Yor yang melihat hal tersebut langsung tancap gas mengejar copet tersebut. Tapi sayangnya, Yor kehilangan jejak dari copet itu. Melihat Yor pergi mengejar, Lloyd pun tak tinggal diam dan ikut mengejar copet itu di sisi lain. Tapi Lloyd kesulitan menemukannya karena copet tersebut membaur di kerumunan. Melihat Lloyd kesulitan menemukannya, Anya pun ikut berkontribusi untuk mencari pencopetnya di dalam keramaian tersebut, menggunakan kekuatan telepatinya ke semua orang. Tapi itu membuat pikiran Anya jadi kacau terbebani, hingga akhirnya mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan secara tak sengaja, Anya menemukan copet itu. Namun, untuk memberitahu Lloyd, Anya tak bisa berkata langsung, melainkan harus memberi sebuah petunjuk atau kode. Melihat apa yang Anya tunjuk, Lloyd akhirnya sadar bahwa di tengah kerumunan tersebut, ternyata ada satu orang yang cara jalan dan gerak-gerik lainnya sama seperti orang yang pernah Lloyd lihat sebelumnya. Karena yakin itu pelakunya, singkat cerita, Lloyd langsung menangkap pelakunya dan meminta semua orang yang melihat untuk melaporkan orang itu ke polisi. Dan ketika sore hari, keluarga Forger pergi ke rumah sakit tempat di mana nenek itu ada. Nenek tersebut begitu berterima kasih pada Yor dan Lloyd karena telah repot-repot mengambil apa yang dicuri. Lalu, ketika suasana romantis mulai terbentuk, Anya malah membuat keduanya malu dengan berkata, ayah dan ibu mesra-mesraan. Dan di tengah momen itu, nenek yang tadi berkata bahwa keluarga Forger itu sangat rukun. Dan pada malam harinya, latihan untuk wawancara dimulai kembali. Di awal latihan memang terkesan cukup baik, tapi setelah pertanyaan selanjutnya, kegagalan pun dimulai kembali. Dan scene ini ditutup oleh wajah Lloyd yang malu-malu karena dipuji, serta momen-momen harmonis keluarga Forger akhirnya terbentuk. Oke, sekian video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah. そうか。でもボンドマンはわかるぞ。当たりだろう。Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas anime Spy X Family episode keempat. Oke, langsung saja ke inti videonya. Scene dibuka dengan memperlihatkan keluarga Forger yang 100% siap untuk pergi ke Akademi Eden. Bahkan ketika tiba di akademi pun, Anya sama sekali tidak gugup. Dan ketika berjalan masuk ke akademi, Lloyd dan Yor sadar bahwa mereka sedang diintai dari berbagai sudut dan sisi.
yang mana orang-orang yang sedang mengawasi tersebut merupakan tenaga pengajar yang diminta untuk mengamati dan menilai seberapa pantaskah peserta tersebut untuk masuk ke sekolah Eden. Dan di episode ini juga kita akan diperkenalkan dengan karakter baru bernama Henry Henderson yang merupakan seorang guru sejarah sekaligus kepala asrama 3 di Akademi Eden. Dan motonya adalah elegan atau anggun. Ia menilai seseorang berdasarkan keeleganannya. Hingga tiba saat ia mengawasi, ia dibuat terkejut oleh keluarga Forger yang memberi hormat pada patung bapak pendiri sekolah Eden. Dan yap, ternyata rencana Lloyd memberi hormat itu sukses 100%. Hingga membuat Pak Henry sendiri takjub akan keeleganan keluarga Forger itu. Perjalanan ujian tahap pertama pun berlanjut tanpa ada halangan. Hingga pada tahap ujian kedua, keluarga Forger diberi pilihan untuk menolong seorang anak yang terjebak di selokan. Karena Lloyd tahu itu adalah ujian, ia pun tanpa basa-basi menarik anak itu di selokan, walaupun harus mengotori pakaiannya. Dan Pak Henry yang melihat hal itu sangat kecewa karena pakaian kotor itu tidak diizinkan untuk masuk ke akademi. Namun di luar dugaan, ternyata keluarga Forger sudah mengantisipasi hal tersebut dan membawa beberapa pakaian ganti. Henry yang melihat hal tersebut pun lagi-lagi dibuat takjub akan kepintaran dan keeleganan keluarga Forger tersebut. Bahkan tenaga kerja di sana yang melihat pun merasa heran oleh perilaku lebay Bapak Henry Henderson ketika memuji. Berlanjut, ketika keluarga Forger berjalan dengan santai, mereka malah dikagetkan oleh segerombolan binatang yang lepas dari rumah penangkaran. Lloyd yang melihat hal tersebut berpikir bahwa ujian kali ini begitu berlebihan. Akan tetapi itu bukanlah ujian, melainkan sebuah insiden yang bahkan Bapak Henry Henderson pun tak tahu menau. Di tengah kepanikan ada seorang anak yang terjatuh. Melihat hal tersebut, Lloyd pun langsung bergegas menyelamatkan anak itu, hingga menyebabkan jas yang ia pakai robek akibat terkena tanduk dari sapi. Entah apa yang terjadi, namun seketika segerombolan sapi pada berdatangan menuju ke arah keluarga Forger. Karena keadaannya sudah semakin kacau, Lloyd berniat menghentikan para sapi gila itu dengan menggunakan pistol yang ada di dalam kopernya. Tapi tiba-tiba Yor menitipkan Anya dan langsung tancap gas mengeluarkan kemampuannya. Lalu menumbangkan komandan dari sapi gila itu menggunakan teknik membunuhnya. Lloyd serta Anya yang melihat hal itu begitu terkejut dan merinding. Begitu juga para hewan yang perlahan mulai menjauh karena komandan mereka telah tumbang. Dan setelah suasana kembali damai, Anya langsung menghampiri sapi yang mengalami trauma, lalu mengelus-ngelus sapi itu agar tidak ketakutan. Dan lagi-lagi hal itu membuat Pak Henry yang melihat adegan barusan merasa hal itu sudah di puncak dari keeleganan. Karena sangat kagum, Pak Henry kemudian menghampiri keluarga Forger untuk mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa keluarga Forger telah lulus dari penilaian awal. Berlanjut, ketika berada di ruang tunggu interview, untuk pertama kalinya Lloyd merasa sangat tegang dibandingkan saat menyusup ke dalam organisasi teroris berbahaya maupun ketika dirinya menghentikan peluncuran misil pada detik-detik terakhir. Lanjut, akhirnya sesi wawancara untuk keluarga Forger pun dimulai. Dan dalam sesi wawancara itu terdapat 3 juri yang nantinya menentukan dan menilai apakah Anya bisa masuk ke akademi atau tidak. Dan pertanyaan pertama dilontarkan oleh bapak bernama Walter Evans, usia 59 tahun, merupakan guru bahasa Inggris sekaligus kepala asrama 5 di Akademi Eden. Mempunyai kepribadian kalem, jujur, konservatif, dan sangat dipercaya oleh para siswa. Memberi pertanyaan awal yaitu bagaimana awal hubungan Lloyd dan Yor sebelumnya. Lalu Lloyd menceritakan awal dirinya bertemu Yor ialah pada saat Lloyd hendak mengurus seragam sekolah Anya. Lalu karena Yor itu cantik, Lloyd pun terpesona oleh keanggunannya. Dan seiring berjalannya waktu, Lloyd akhirnya sadar bahwa Yor dan Lloyd itu sehati.
Hingga akhirnya Lloyd memutuskan untuk melamar Yor dan hidup bersama. Begitu pula dengan Yor yang menjawab bahwa Lloyd adalah orang yang baik, sayang terhadap putrinya, dan mampu memahami keadaan Yor saat ini. Selanjutnya ada juri yang kedua. Ia adalah tipikal orang yang benci dengan keluarga harmonis. Bernama Murdoch Swan, umur 47 tahun, merupakan guru ekonomi sekaligus kepala asrama 2 di Akademi Eden. Merupakan anak tunggal kepala sekolah sebelumnya, lalu mempunyai kepribadian sombong, serakah, dan serampangan. Karena itulah dirinya diceraikan sang istri dan tidak mendapat hak asuh atas putrinya. Dan pertanyaan pun kembali dilontarkan Pak Evans mengenai apa alasannya keluarga Forger memasukkan anaknya di Akademi Eden. Dan Lloyd memberi jawaban dengan sangat bagus, yaitu karena kualitas tenaga pengajar di Akademi Eden punya kualifikasi yang cukup tinggi, sehingga hal itu cukup bagus untuk masa depan putri dari keluarga Forger. Lalu, pertanyaan selanjutnya mengenai kedua orang tua harus menjabarkan kelebihan dan kelemahan putri mereka. Dan Lloyd mulai menjabarkannya bahwasannya Anya adalah anak yang punya rasa keingintahuan yang tinggi. Namun kelemahannya adalah sangat suka sekali ikut campur dan sedikit suka pilih-pilih makanan. Dan terkadang Lloyd merasa kagum plus heran karena kepekaannya yang seakan bisa membaca pikiran. Dan sekarang giliran Yor berpendapat tentang Anya. Karena sudah latihan, Yor pun juga menjawab pertanyaannya dengan cukup baik. Hingga ditanya soal makanan, Yor pun langsung terdiam mematung karena memang dirinya tak bisa memasak. Dan soal masalah dapur, Lloyd lah yang mengurus segalanya. Melihat ada celah untuk mencari kesalahan keluarga Forger, Murdoch langsung tancap gas, lalu berkata istri macam apa yang tidak memasak. Dan Lloyd mulai menjelaskan alasannya kenapa Yor tidak bisa memasak. Selanjutnya, pertanyaan pun diberikan pada Anya soal nama dan alamatnya. Dan Anya menjawab sesuai dengan apa yang ia pelajari dari Lloyd. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak Evans bertanya apa yang ingin Anya lakukan ketika bersekolah. Karena bingung mau jawab apa, Anya pun mencoba mencari jawabannya dengan mendengarkan isi kepala Lloyd. Dan secara refleks, Anya malah menjawab apa yang ia dengarkan dari Lloyd, yaitu membongkar habis rencana bos organisasi. Pak Evans yang mendengar hal itu berkesimpulan bahwa mungkin maksudnya Anya ingin seperti Pak Kepala Sekolah. Dan Lloyd pun hanya bisa tertawa terpaksa sembari menjelaskan sedikit bahwasannya Anya adalah anak yang ambisius, sehingga ia ingin menjadi bos seperti kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya dilontarkan oleh Pak Henry kepada Anya mengenai usaha apa saja yang diperlukan agar bisa sehebat Pak Kepala Sekolah. Namun tak disangka, Anya menjawab hal tersebut berdasarkan apa yang ia pelajari dari anime Mata-Mata. Dan mengejutkannya, reaksi yang diberikan Pak Henry malah takjub dan mengira tekad Anya sangat luar biasa. Lalu kemudian topik pembicaraan pun diganti oleh Pak Evans menjadi apa pekerjaan ayahmu. Dan Anya hampir keceplosan bilang Mata-Mata, tapi Anya berhasil melesetin menjadi mata pencahariannya adalah dokter. Kemudian Pak Evans juga ingin tahu apa kesan Anya terhadap ibu barunya itu. Dan Anya memberi tanggapan bahwa ibu barunya itu sangat baik, tapi terkadang juga bikin takut. Dan nilai keseluruhan yang Anya berikan kepada kedua orang tuanya adalah 100%. Karena Anya merasa ketika dirinya bersama kedua orang tuanya, maka semuanya akan selalu menyenangkan. Jadi Anya ingin bersama mereka selamanya. Kesal dengan pendapat Anya, Pak Murdoch kemudian berulah kembali dengan berkata siapa yang lebih baik antara mamah baru dan mamah lama. Merasa pertanyaan Pak Murdoch gak benar, Lloyd pun meminta untuk diganti pertanyaannya. Karena Lloyd sendiri pun tak tahu menahu seperti apa masa lalu Anya hingga dirinya harus di panti asuhan. Dan yap, hasilnya seperti apa yang Lloyd duga. Anya tak kuasa menahan air matanya karena mengingat masa lalunya.
Dan ketika suasana sedang buruk pun, Pak Murdoch malah memperparah dengan ucapannya. Hal ini membuat sifat asa senior keluar, dibarengi oleh amarah Lloyd yang sudah di puncak. Beruntungnya ada seekor nyamuk. Jadi Lloyd melampiaskan amarahnya pada nyamuk tersebut. Dan pada akhirnya keluarga Forger pun pergi karena kecewa terhadap perilaku pihak sekolah yang menginjak-injak perasaan seorang anak. Merasa tak dihargai, Pak Murdoch kemudian marah-marah gak jelas. Padahal hal itu terjadi karena dirinya lah yang mulai duluan. Karena merasa telah mengecewakan ekspektasi Lloyd sebagai tenaga pengajar, Pak Henry Henderson kemudian mengambil langkah yang tepat, yaitu dirinya menyadarkan Pak Murdoch melalui pukulan tepat di wajahnya. Dan seketika itu pun Pak Murdoch langsung tumbang tak berdaya. Dan ketika hari berganti malam, keluarga Forger semuanya merenung dan beranggapan bahwa tidak mungkin bisa lulus. Bahkan Anya sendiri merasa bersalah karena kurang berusaha. Padahal perasaan Anya sebenarnya hanya ingin masuk ke sekolah agar misi Lloyd tidak gagal dan Anya bisa lebih lama lagi bersama keluarga Forger. Dan scene ini ditutup dengan kembalinya semangat keluarga Forger. Tapi entah mengapa foto keluarga Forger malah terjatuh. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah. Smart and elegant. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan akhirnya memasuki babak puncak yang seru dan pastinya menegangkan. Anime populer ini tayang pada tahun 2022 ini, atau lebih tepatnya pada 10 Januari tahun 2022 pukul 00.35 di Indonesia. Anime Attack on Titan ini memang selalu saja menjadi pembahasan yang seru untuk diperbincangkan. Jalan ceritanya yang menarik dan bikin penasaran juga membuat anime ini selalu dinantikan. Hajime Isayama selaku pembuat memang membuat karya yang sangat khas, sehingga visual anime ini sangat populer. Namun, di kesempatan kali ini, aku tuh akan membahas isi cerita di anime Attack on Titan, episode 76 di season 4 part 2. Atau biasanya banyak dikenal dengan alur cerita. Oke, dan langsung saja ke inti ceritanya. Di scene awal memperlihatkan Hanji yang kaget melihat Levi yang terluka parah akibat terkena ledakan tombak petir dari dekat. Dan tentu saja Vlog yang merupakan pejuang sejati tidak percaya dengan yang ia lihat dan perkataan Hanji yang menyatakan bahwa Levi telah mati. Dan dilanjut dengan munculnya Zeke dari perut Titan, yang seharusnya ia telah mati bersama Levi akibat ledakan tombak petir. Namun berkat seorang gadis yang merupakan pendiri Ymir sekaligus orang yang menservis bagian tubuh Zeke, akhirnya Zeke hidup kembali. Lanjut dengan adanya scene yang memperlihatkan Eren yang berubah menjadi Titan, beserta teman-temannya yang bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di luar sana. Dan tentu saja yang ada di luar itu para pejuang dan tentara Marley yang ingin merebut kekuatan Titan pendiri. Lanjut dengan adanya sedikit pertempuran antara Eren dan Porco. Dan tentunya melihat pertempuran yang tidak menguntungkan ini, Yelena yang merupakan pengikut Zeke akhirnya memerintahkan Eren agar keluar dari tubuh raksasanya, lalu kabur menggunakan kekuatan Titan Palu Perang yang ia curi. Dan tentu saja sang anak mencari kebebasan itu tidak mendengar perkataan Yelena dan memilih untuk bertempur dengan Reiner yang merupakan Titan Armor. Dan tentu di scene pertempuran itu begitu epik, hingga saya ingin melihatnya 1 jam pertempurannya saja. Namun, di tengah keseruan pertempuran itu banyak sekali yang mengganggu, seperti Porco
Speak, dan tentara Marley tentunya. Melihat Eren dalam masalah, para Jaegeris akhirnya memutuskan untuk membantu. Namun, yang namanya manusia biasa, akhirnya para Jaegeris tumbang akibat tembakan Titan pengangkut dan para tentara Marley. Melihat situasi yang semakin memburuk, akhirnya Onyonkopon berinisiatif untuk berbicara sekaligus membujuk teman-teman Eren agar bisa membantunya. Dan tentu saja melihat keadaan seperti ini, Connie langsung tersulut emosi. Ia bosan karena terus dikhianati oleh rekannya. Dan Armin langsung menghentikan pertikaian itu, karena memang tidak ada yang harus disalahkan. Setelah perdebatan usai, dilanjut dengan Armin yang bertanya kepada Mikasa, "Apa kamu ingin menyelamatkan Eren?" Dan tentu jawaban Mikasa adalah oke. Walaupun bukan dia yang melakukannya, melainkan darah Ackerman yang ada di dirinya. Namun Armin dengan pemikiran cerdasnya mengatakan kepada Mikasa bahwa itu hanyalah kebohongan yang Eren buat. Namun Mikasa malah balik bertanya, "Kenapa kamu pikir itu bohong?" Dan Armin dengan tegasnya mengatakan, "Apa kalian pikir Eren ingin agar bangsa Eldia tak bisa memiliki anak?" Dan Jan pun merasa ini tuh bukan kayak si Eren biasanya. Namun ini juga bukan hal mustahil bahwa si Eren setuju dengan rencana itu. Dilanjut dengan Armin yang menangkis perkataan Jan dan berkata, "Yang kita bicarakan itu si Eren loh, nggak mungkin dia langsung oke." Lalu Connie pun mengutarakan isi hatinya dan berkata, "Terus kenapa si Eren nurut aja sama si Zeke dan Yelena?" Dan tentu Armin yang merupakan teman baik Eren percaya, Eren tuh gak perlu membantah, karena yang pakai kekuatan Titan pendiri itu si Eren. Jadi dia gak punya pilihan lain selain ngikutin aja. Karena jika ia menolak, entah apa yang nantinya bakal dilakuin si Yelena. Tapi jika ia menurut dan meyakinkan si Zeke dan Yelena bahwa ia adalah teman, maka kita bisa melindungi ini pulau dengan guncangan tanah selama 50 tahun yang akan datang. Dan semuanya pun terdiam. Diakhiri dengan suara teriakan Titan Eren beserta dengan perang yang terus berlanjut. Dan episode ini pun ditutup. Nah, itu tadi adalah spoiler singkat tentang anime Attack on Titan episode 76 season 4 part 2. Sekiranya jika kalian rasa kalian suka dengan video ini, boleh dong dikasih like-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas anime Attack on Titan Final Season episode 77. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Scene ini dibuka dengan Armin yang bertanya kepada Mikasa, yang sama dengan episode 76 kemarin. Oke, di sini sebelum lanjut, sebaiknya kalian tonton terlebih dahulu Attack on Titan episode 76 kemarin, biar agak nyambung aja gitu dengan apa yang akan saya omongkan di episode ini. Lanjut di scene ini sama seperti yang kemarin, yaitu Armin yang mencoba meyakinkan teman-temannya bahwa Eren gak mungkin setuju dengan rencana Zeke yang ingin agar rakyat Eldia tak punya anak. Dan suasana pun seketika hening, disertai dengan ayahnya Sasha yang berkata ingin pulang ke rumah. Lanjut dengan adanya pernyataan Jan yang membuat teman-temannya terkejut dengan apa yang ia ucapkan, yaitu, "Sejak masih jadi kadet, aku tuh selalu merasa bahwa nih anak orang yang benar-benar berbahaya. Si Eren Bagong itu dengan beraninya malah ingin membawa kita semua ke neraka bersamanya." Dan Armin langsung menghela napas. Dilanjut dengan pernyataan Jan yang kedua, "Aku juga iri pada si kampret itu, dan aku merasa terganggu, karena nih anak keren abis." Dan ekspresi Armin yang kedua begitu terkejut dengan apa yang Jan omongkan. Setelah perdebatan panjang dan akhirnya mencapai kesepakatan bersama, dari situlah mulai bangkit kembali semangat mereka seperti sedia kala. Lanjut dengan adanya pertanyaan Mikasa pada Armin. Kenapa si Eren menyembunyikan tujuan aslinya dengan mengabaikan kita? Dan kenapa Eren tega mengatakan hal seperti itu kepadaku? Dengan wajah sedih dicampur dengan bingung, Armin mencoba menjawab. Dan teringat dengan pernyataan Eren. Musuh kita masih ada di seberang lautan sana. Jika kita membunuh mereka semua, akankah kita bisa hidup bebas?
Dan Armin mulai sedikit sadar dengan tujuan si Eren sebenarnya. Dilanjut dengan Armin yang berkata pada Mikasa, "Setidaknya fakta kepalamu masih sakit sudah kami ketahui sejak dulu." Dan dia menggunakan itu supaya kebohongannya semakin meyakinkan. Dan tentu itu kebohongan yang terpaksa ia katakan. Dan setelah semua ini berakhir, mari kita tanyakan kebenarannya ke si Eren. Dan mendengar hal itu, Mikasa sedikit agak tenang. Karena orang yang ia cintai tidak membencinya. Dilanjut dengan adanya perang antara Marley dan Jaegerist. Dan juga Reiner beserta Porco yang masih mencoba membuat Eren kalah, namun masih gagal. Ketika Eren hampir dimakan, Reiner seketika terlempar akibat serangan batu yang mendadak. Bak superhero, Titan Buas atau Zeke datang pada saat Eren mulai kalah. Dan seketika itu pun, pandangan semua orang tertuju kepada Zeke. Dan Zeke dengan kerennya berkata, "Kerja bagus karena telah menahan mereka semua, Eren. Dan sisanya serahkan pada kakakmu ini." Lanjut dengan adanya sedikit pertempuran Zeke dengan Marley. Dan dilanjut juga dengan memperlihatkan Mikasa yang sedang bersiap-siap untuk join war. Namun pada saat ia berangkat, ia meninggalkan shawl pemberian Eren. Karena memang ia masih merasa sakit hati setelah apa yang Eren katakan. Walaupun itu hanyalah kebohongan yang Eren buat. Dan dilanjut dengan adanya scene yang memperlihatkan Yelena begitu bahagia dengan apa yang ia saksikan. Dan Eren sedikit demi sedikit berjalan ke arah Zeke. Namun dihadang oleh Reiner. Melihat sang adik dalam masalah, Zeke tak tinggal diam dan langsung meluncurkan serangannya ke arah Reiner. Dan melihat hal itu, Jan pun merasa aneh dan bertanya-tanya, kenapa si Zeke bisa ada di sini? Karena sangat mustahil bisa lepas atau dilepaskan oleh sang Kapten Levi. Dan Jan bertanya kepada Yelena, "Woi, apa yang terjadi pada sang Kapten dan Hanji?" Dan Yelena menjawab bahwa ya jelaslah mereka berdua telah dikalahkan oleh Zeke. Karena si Zeke datang untuk menemui Eren sesuai janjinya. Setelah mendengar hal itu, semua teman Eren terkejut. Dalam keadaan seperti itu, jiwa kepemimpinan Armin mulai bangkit. Dan langsung menyarankan kepada teman-temannya agar membantu Zeke dan Eren menyelamatkan dunia. Namun, teman-temannya malah terkejut. Penyebabnya sendiri ialah karena muka seram dari Neng Yelena. Saya kira di sini Yelena marah karena Armin berkata ingin menyelamatkan Eren dan Zeke. Dan mungkin saja ia berpikir bahwa Armin mungkin punya rencana untuk menggagalkan rencana Yelena dan Zeke. Namun itu hanyalah prasangka yang ada di pikiran saya. Karena Neng Yelena pun masih manusia. Ia malah memohon pada Armin agar menyelamatkan Eren dan Zeke. Karena ia percaya padanya. Dan mulailah operasi dijalankan. Lanjut dengan adanya Gabi beserta Colt yang sedang mencari Falco. Dan ia akhirnya menemukan Falco yang sedang dibawa para tentara Paradis. Dan Falco terkejut beserta Nile yang bertanya ada apa kepada Falco. Dan Falco menjawab bahwa itu adalah kakakku. Dan Nile mulai berakting untuk menyerang, yang tujuannya sendiri agar Falco kembali ke keluarganya. Namun Colt menyangka bahwa Nile datang untuk menyerang, namun dihentikan oleh Gabi. Dilanjut dengan adanya pertanyaan dari Colt. "Gabi, kenapa kau percaya pada musuh?" Namun Gabi tak bisa menjawab. Lanjut dengan adanya keluarga Sasha. Dan ibu Sasha berkata, "Mia dan Ben berhasil kabur kan?" Dan sang ayah Sasha menjawab, "Mereka pasti baik-baik saja karena mereka anak yang kuat." Mendengar hal itu, Gabi mulai mengeluarkan air matanya. Namun pada saat Gabi hendak berdiri, ia mendengar Kaya berkata, "Tak akan kumaafkan. Kenapa harus mempedulikan mereka yang telah membunuh saudariku? Aku ingin membunuh mereka." Mendengar perkataan Kaya, Gabi mulai sadar bahwa tidak ada iblis di pulau ini. Yang ada hanya manusia di sini. Akhirnya aku mengerti perasaan Reiner. Kita menganggap orang-orang yang belum pernah kita jumpai sebagai iblis. Aku terus mendengarnya dan mendengarnya setiap saat. Setelah mengucapkan itu, Gabi pun merasa menyesal disertai dengan air mata yang mengalir. Dan ia meminta maaf pada Falco karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Dan Falco juga berkata bahwa aku juga membantu penyerangan di Liberio tanpa mengetahui bahwa prajurit yang terluka adalah Eren Yeager. Aku terus mengantarkan pesan si Eren ke rekannya dan pesan rekannya ke si Eren. Banyak yang terbunuh di Liberio. Itulah kenapa kematian Udo dan Zofia adalah salahku. Dan Gabi beserta Colt pun merasa terkejut dengan apa yang Falco ucapkan. Dan akhirnya tiba hal yang ditunggu-tunggu.
yaitu Falco menyatakan cintanya kepada Gabi. Dan tentu saja Gabi pun terkejut. Dilanjut dengan Falco yang berkata bahwa ia menjadi kandidat prajurit karena tidak mau Gabi mewarisi Titan Armor. Falco ingin agar Gabi bisa hidup lama dan bahagia. Dan tentu saja Falco ingin menikah dengan pujaan hatinya, yaitu Gabi. Seketika keadaan pun hening sejenak, disertai muka Falco yang menahan malu karena pernyataan cintanya. Dan Gabi pun merasa heran dan malu dengan apa yang Falco katakan. Dan Falco berkata, karena mungkin aku akan menjadi Titan, dan aku tidak mau menyimpan rahasia ini lagi. Dan sontak mendengar hal itu, Gabi beserta Colt terkejut. Dan Gabi mulai mengajak Falco berdiri dan mencari jalan keluarnya. Dilanjut dengan adanya pertempuran antara tentara Marley dan teman-teman Eren. Dan sama seperti sebelumnya, yaitu Eren berjalan sedikit demi sedikit ke arah Zeke dan dihadang oleh Porco. Dan tentu saja Porco mengalami hal yang sama seperti Reiner. Ia dilemparin batu oleh Zeke dengan sangat akurat. Dan lanjut, Zeke yang melihat Titan pengangkut atau Pig yang telah kalah. Dan tentu itu hanyalah tipuan dari Pig agar bisa mengelabui para Jaegeris dan Zeke. Hingga akhirnya Jenderal Magat melancarkan serangannya kepada Zeke. Dan tentu itu serangan yang begitu mematikan, hingga setengah tubuh Zeke hampir hancur. Melihat hal itu, Eren mulai kesal karena sang kakak hampir terbunuh. Dan tentu teman-teman Eren beserta Yelena pun terkejut dengan apa yang ia saksikan. Dan akhirnya Zeke pun tumbang. Lanjut dengan adanya scene Porco dan Reiner terluka akibat lemparan Zeke. Dan Eren masih berjalan sedikit demi sedikit kepada sang kakak sambil terluka. Dan suasana pun begitu menegangkan, disertai dengan Falco, Colt, dan Gabi yang sedang berlari ke arah Zeke. Dan episode ini pun ditutup. Nah, itu tadi adalah isi cerita atau alur dari anime Attack on Titan episode 77 season 4 part 2. Walaupun gak terlalu mendetail, semoga kalian mengerti dan suka ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah. Anime Attack on Titan Final Season Part 2 akhirnya usai. Episode anime AOT ini usai di episode ke-87 dan akan berlanjut di tahun 2023 mendatang. Berbagai hal dalam episode ke-87 ini menarik untuk disimak. Pasalnya tidak hanya menampilkan berbagai plot twist, namun juga berbagai hal yang tentunya menarik untuk diketahui. Dan hal apa sajakah itu? Simak video ini hingga akhir, agar kalian mengerti apa yang akan aku sampaikan. Fakta menarik pertama adalah tujuan Hanji beserta pasukannya untuk mengintai. Setelah mengetahui bahwa Marley sangat membenci para penduduk Pulau Paradis, Hanji beserta pasukannya berencana untuk melakukan pengintaian di Marley. Hanji selaku komandan pasukan pengintai mempunyai kewajiban untuk mendedikasikan hidupnya demi kebebasan Pulau Paradis. Maka dari itu, Hanji beserta pasukannya melakukan sebuah pengintaian di Marley. Dan setelah sampai di Marley, Hanji beserta yang lainnya begitu terkejut karena kehidupan di Marley begitu bahagia serta makmur. Dan lewat perbincangannya dengan Kiyomi Azumabito, Hanji mengungkap bahwa tujuannya hanyalah perdamaian, di mana orang yang memiliki darah bangsawan harus terus-menerus dikorbankan demi masa depan di Pulau Paradis. Maka dari itu, Hanji percaya jika dirinya beserta pasukannya menemui asosiasi yang melindungi subjek Ymir dan bertemu dengan mereka secara langsung, serta bisa memberitahu mereka dan dunia, maka ada kemungkinan masa depan di Pulau Paradis akan sedikit membaik tanpa adanya pengorbanan. Fakta menarik kedua adalah Eren yang menginginkan kepastian. Setelah melihat kediaman anak yang mencuri uang Sasha dan Levi yang hanya ada tenda tanpa adanya bangunan, Eren pun menangis karena orang-orang yang ada di tenda atau lebih tepatnya yang ada di kediaman tersebut terpaksa mengungsi karena kampung halamannya hancur akibat perang dengan bangsa Marley.
Eren menangis karena para penduduk tersebut mengalami hal yang sama seperti penduduk Pulau Paradis, yaitu kehidupan damai mereka yang direnggut dan tak ada lagi yang namanya kebebasan untuk penduduk tersebut. Maka dari itu, Eren ingin kepastian dari Mikasa tentang atau mengapa Mikasa begitu peduli pada Eren. Dan apa artinya Eren bagi Mikasa? Eren bertanya pada Mikasa bahwasannya Mikasa begitu peduli pada Eren apa karena dirinya merasa berhutang budi pada Eren atau apa karena Eren ini keluarganya Mikasa. Dan Mikasa menjawab pertanyaan Eren dengan rasa malu dan ragu. Karena Mikasa merasa malu jika mengungkap perasaannya yang sebenarnya pada Eren, hingga pada akhirnya Mikasa pun hanya menanggapinya dengan kata yang sederhana dan mudah diucap, yaitu karena Eren adalah keluarga bagi Mikasa. ミカさん、お前はどうして俺のことを気にかけてくれるんだ？子供の頃、俺に助けられたからか、それとも俺は家族だからか。Fakta menarik ketiga adalah alasan kenapa Eren memilih rambling. Seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama, tujuan Hanji ke Marley ialah untuk melakukan sebuah pengintaian dan sekaligus menambah sekutu Pulau Paradis. Hanji ingin bertemu secara langsung dengan asosiasi yang melindungi subjek Ymir dan memberitahu atau lebih tepatnya meminta bantuan asosiasi pelindung subjek Ymir itu untuk memberitahu seluruh dunia bahwa semua penduduk Pulau Paradis hanya ingin perdamaian. Dan jika rencana Hanji ini berhasil, maka rambling pun tak perlu dilakukan. Namun kenyataannya tak seindah yang Hanji rencanakan. Alih-alih mendapatkan sekutu dan memberitahu dunia bahwa Paradis hanya ingin perdamaian, Hanji dan para pasukannya malah mendapati bahwa asosiasi pelindung subjek Ymir tersebut tidak bisa menerima subjek Ymir di Pulau Paradis. Dan lebih parahnya lagi, asosiasi tersebut meminta bantuan para imigran yang merupakan subjek Ymir untuk bersatu dengan asosiasi itu dan mendeklarasikan perang terhadap Pulau Paradis. Karena bagi asosiasi tersebut, musuh yang seharusnya musnah adalah semua subjek Ymir yang ada di Pulau Paradis. Karena kecewa terhadap pernyataan tersebut, Eren pun meninggalkan tempat itu dan menulis surat, lalu pergi ke tempat Yelena dan Zeke dan mengatakan pada Yelena bahwasanya Eren setuju dengan rencananya Zeke. Namun, karena Eren hanya ingin mendapatkan kekuatan founding Titannya saja, pada akhirnya ia pun harus mengajak Vlog dan membicarakan niat aslinya, yaitu memanfaatkan Zeke demi mendapatkan kekuatan founding Titan dan melakukan rencana rambling demi masa depan semua orang di Pulau Paradis. ふりをする。お前もそうしろ。世界を滅ぼす。すべての敵をこの世から一匹残らず駆逐する。 Fakta menarik keempat adalah efek samping kekuatan klan Ackerman hanyalah sebuah kiasan. Lewat pembicaraan Eren dengan Zeke, Eren bertanya pada Zeke mengenai efek samping klan Ackerman yang selalu mengalami sakit kepala karena para Ackerman tersebut yang selalu berupaya melawan instingnya demi memenuhi dan mematuhi perintah majikannya. Namun Zeke meragukan kiasan tersebut. Karena menurut Zeke, efek samping yang sering dialami para Ackerman, yaitu sakit kepala, juga pernah dialami Pak Sapar maupun para pemilik Titan. Jadi intinya, ketika kekuatan seorang Ackerman terbangun, lalu mengalami sakit kepala, gejala tersebut sebenarnya hanyalah gejala biasa yang bisa menimpa para manusia Titan sekalipun. Dan fakta bahwa para Ackerman yang tak mempunyai kehendak atas dirinya sendiri yang pernah Eren ucapkan pada Mikasa pun itu hanyalah sebuah kebohongan. Karena pada dasarnya para Ackerman pun hanyalah manusia pada biasanya. Hanya saja klan Ackerman mempunyai kekuatan yang sama seperti para manusia Titan. Dan tentunya para Ackerman pun mempunyai kebebasannya sendiri seperti orang normal pada umumnya. なあエレン、その行為には正体も習性もやむにやまれる理由もない。ただお前の Fakta menarik kelima adalah ternyata para kolosal Titan ke Marley dengan berenang.
Jujur, pada saat Eren dan para kolosal Titan mau menembus pertahanan aliansi di perairan Marley, saya sendiri merasa terkejut karena para kolosal Titan menembus pertahanan tentara Marley angkatan lautnya dengan cara berenang. Walaupun hal ini sudah ada di manga, namun saya sendiri merasa terkejut dengan fakta bahwa para kolosal Titan menembus pertahanan tersebut tidak dengan berjalan, melainkan berenang. Saya selalu berpikir bahwa para kolosal Titan selalu berjalan, karena pada dasarnya mereka adalah raksasa yang besar dan tinggi. Jadi di lautan pun mereka akan berjalan. Namun kenyataannya bahwa kolosal Titan pun tak bisa menyaingi ketinggian dari dalamnya lautan. Jadi dengan kata lain, para kolosal Titan pun hanyalah sebagian kecil dari bumi ini. Nah, itu tadi adalah beberapa fakta menarik dalam anime Attack on Titan Season 4 Part 2 episode ke-87. Oke, sekian video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah. 頭痛？アッカーマン一族に特有の疾患があるなんて巨人学や草葉さんからも聞いたことないな。Update. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas fakta-fakta menarik Boruto episode 246 sampai 249. Wah, gila! Pertempuran tim Kagura melawan para pasukan Funato cukup panjang. Berbagai hal menarik sekaligus mengejutkan mulai berdatangan di episode-episode terbaru. Dimulai dari kematian Kagura Karatachi hingga Boruto yang dijadikan sebagai objek balas dendam. Berikut adalah beberapa fakta menarik Boruto episode 246 sampai 249. Fakta menarik pertama adalah Kagura dikonfirmasi telah mati. Setelah panjangnya pertempuran antara pasukan Funamushi dan tim Kagura akhirnya menyisakan kenangan buruk bagi Boruto dan desa. Awal hal itu terjadi ketika Kagura mencoba menghentikan topan air milik Funamushi demi menyelamatkan teman seperjuangan yang akhirnya bisa Kagura miliki. Serangan Kagura memang terkesan cukup efektif ketika menghentikan jutsu milik Funamushi. Namun, hal itu berdampak pada cakra dan tenaga Kagura yang nyaris hampir habis. Karena Funamushi berhasil memisahkan diri dari jutsunya sebelum Kagura menyerang, ia pun dengan mudahnya menangkap Kagura lalu menjadikannya sebagai sandera. Lalu Kagura yang tertangkap hanya bisa diam saja, karena memang dirinya sudah tak punya lagi kekuatan untuk bergerak. Dan Boruto beserta teman-teman hanya bisa melihat saja. Karena jika sedikit saja membuat pergerakan, Boruto dan kawan-kawan takut kalau Funamushi akan nekat. Tapi karena tujuan Funamushi adalah balas dendam, ia pun dengan mudahnya menancapkan pedangnya pada tubuh Kagura. Awalnya saya mengira karakter Kagura ini tidak akan mati. Namun apa daya, pihak animasi telah merancang karakter Kagura ini untuk mati di pertempuran tersebut. Dan untuk memberi kesan bahwa kematian Kagura itu nyata, pihak animasi memperlihatkan dengan jelas sebuah kuburan yang dimana itu adalah kuburan yang dibangun untuk peristirahatan terakhir Kagura. Fakta menarik kedua adalah momen kematian dari Kagura yang membuat para penonton terbawa akan suasana kesedihannya. Tidak hanya menampilkan dengan jelas kuburan untuk Kagura, ternyata pihak animasi cukup antusias dalam menggarap Boruto episode ke-246 ini. Hal ini terlihat ketika detik-detik Kagura yang hampir mati, scene itu ditampilkan begitu apik, dengan diiringi lagu yang begitu pas, sehingga membuat para penonton pun ikut terbawa akan suasana sedih dari alur cerita. Yang mana dalam scene itu adalah pesan terakhir dari Kagura untuk teman-temannya. Kagura berpesan pada mereka semua untuk melindungi desa, tempat di mana Kagura tumbuh dan punya teman. Serta yang membuat scene ini lebih sedih lagi adalah Kagura telah menyiapkan surat petisi yang dia tulis sendiri untuk membantu membebaskan Hebichigo, Buntan, dan Kyoho.
Lalu setelahnya, Kagura pun menutup mata dengan tersenyum. Fakta menarik ketiga adalah bangkitnya kembali karma Boruto. Sama seperti 2 poin sebelumnya, fakta menarik ini masih terjadi di episode Boruto 246, atau lebih tepatnya ketika Boruto melihat secara langsung Kagura yang ditusuk oleh Funamushi. Ia yang dipenuhi rasa amarah secara tiba-tiba mengeluarkan kembali segel karma, yang seharusnya karmanya itu telah melemah berkat bantuan obat dari Amado. Namun, secara mengejutkan, kekuatan Otsutsuki itu Boruto keluarkan kembali ketika dirinya tak bisa lagi menahan amarahnya terhadap Funamushi. Alhasil, Funamushi pun langsung kalah telak. Akibat Rasengan yang di era Naruto ataupun Boruto selalu menjadi serangan penutup ketika bertarung. Fakta menarik keempat adalah masa lalu dari Tenma. Sebelumnya, saya sendiri merasa sangat heran dengan karakter Tenma ini karena statusnya sebagai anak Araumi Funato. Padahal, jika kita bandingkan dengan anak-anak Araumi yang lain seperti Ikada, Seiren, dan Isari, mereka semuanya tampak sangat mirip dengan Araumi. Tapi, hanya Tenma seorang yang statusnya sebagai anak Araumi tampak begitu berbeda dibandingkan anak Araumi yang lain. Dan ternyata rasa penasaran saya itu benar, bahwa sebenarnya Tenma itu bukan anak kandung, melainkan anak angkat Araumi. Fakta ini terungkap lewat kilas balik Tenma waktu kecil, yang mana dirinya sewaktu kecil adalah orang yang tak punya orang tua. Untuk bertahan hidup, Tenma harus mencuri. Dan kemudian akhirnya Tenma bertemu dengan Araumi, yang kemudian Tenma kecil Araumi angkat sebagai anak. Karena Araumi tertarik oleh tekadnya Tenma yang ingin menjadi kuat. Fakta menarik kelima adalah bukti kepemimpinan Sarada. Setelah kematian Kagura, akhirnya Sarada telah dipilih menjadi kapten. Namun Boruto, Buntan, serta Kawaki yang sudah dipenuhi rasa hasrat balas dendam tak bisa menerima ide Sarada yang hanya ingin memperbaiki pertahanan desa sekaligus membuat persiapan untuk menghadapi pasukan Funamushi kembali. Karena menurut mereka bertiga, akan lebih baik jika Sarada dan teman-teman langsung menyerang pasukan Funato duluan. Ketika keadaan Funamushi memang sedang kurang baik, akibat terkena Rasengan Boruto di pertempuran sebelumnya. Atau ada kemungkinan menurut Buntan mereka akan lari. Dan Sarada langsung mempertegas bahwa baik Sarada ataupun yang lain semuanya tak tahu menahu di mana lokasi pasukan Funato. Lalu Sarada dengan jiwa kepemimpinannya memberi pandangan pada semua orang bahwa semuanya harus berada di desa dan melindungi desa. Atau jika tidak, maka desa yang Kagura amanahkan untuk dilindungi akan hancur karena tidak ada pertahanan ketika diserang. Selain itu, Sarada juga menjelaskan situasinya. Jika mereka menembus pertahanan desa, maka sudah dipastikan pasukan Funato akan melakukan serangan dadakan ke Kirigakure, lalu menyebabkan negara Kirigakure dalam bahaya. Mendengar pandangan realistis dari Sarada, semuanya akhirnya dipaksa setuju karena memang pilihan Sarada yang terbaik. Fakta menarik keenam adalah masa lalu dari Hebichigo. Saat melihat anak-anak di desa Kirigakure memandangi Boruto dan kawan-kawan yang hendak ingin makan, Hebichigo secara spontan memberikan makanannya kepada dua anak itu. Lalu Hebichigo yang pergi setelah memberi makanannya kemudian ditemui oleh Metal. Dan di sanalah Hebichigo mulai menceritakan masa lalunya pada Metal. Hebichigo bercerita bahwa dulunya dirinya tinggal di tumpukan sampah. Di scene ini saya berpikir bahwa Hebichigo tinggal di tumpukan sampah maksudnya mungkin sekumpulan orang-orang sampah. Saya berpikir seperti ini karena memang Hebichigo pandai dalam membunuh. Jadi tidak heran alasan dirinya hebat dalam membunuh itu karena memang mungkin Hebichigo hidup di lingkungan yang banyak orang-orang sampah. Namun ternyata maksud Hebichigo tinggal di tumpukan sampah adalah tinggal di tempat yang memang cukup banyak tumpukan pembuangan sampahnya. Hebichigo terpaksa tinggal di lingkungan itu karena memang tak punya orang tua.
dan hanya di tempat itulah Hebichigo bisa bertahan hidup. Lalu motivasi membunuhnya muncul ketika dirinya dipuji punya bakat membunuh oleh shinobi. Setelah Hebichigo tidak sengaja membunuh shinobi yang sedang dalam pelarian. Dan dari situlah awal mula Hebichigo tertarik untuk jadi shinobi. Fakta menarik ketujuh adalah pertempuran panjang yang berakhir dengan kematian Hebichigo. Sungguh tak disangka, fakta mengejutkan ini terjadi saat pasukan Funamushi memutuskan untuk menyerang desa kembali. Dan pertempuran pun tak bisa dihindari. Di awal pertempuran, tim Sarada memang cukup unggul. Akan tetapi, karena jumlah prajurit Funamushi begitu banyak, ditambah prajurit Funamushi kali ini orang-orang terlatih, keadaan pun seketika berbalik dan menyudutkan tim Sarada. Bahkan, elemen angin milik Boruto tak mampu membuat satu pasukan Funato tumbang, dan malah berbalik membuat Boruto hampir mati. Walaupun Suiton Tepunokyu milik Funamushi berhasil ditemukan kelemahannya, yaitu Raiton, namun hal itu tetap saja tak membuat Funamushi kalah, dan malah membuat Funamushi memakai jurus andalannya yang mirip dengan ubur-ubur, berkat air hujan yang entah bagaimana ceritanya bisa turun. Dan lagi-lagi, jutsu itu membuat Boruto serta kawan-kawan berada dalam kondisi terdesak kembali. Tapi beruntungnya, Hebichigo bisa menahan Funamushi menggunakan benang cakranya, sehingga ada kesempatan untuk menyerang Funamushi. Namun, benang cakra Hebichigo ternyata membuat Hebichigo sendiri terbebani. Hingga ketika benangnya berhasil diputus Funamushi, Hebichigo langsung terjatuh sembari mengeluarkan darah, yang kemudian dibarengi hantaman kuat Funamushi, membuat darah Hebichigo keluar lebih banyak. Dan di akhir pertempuran, lagi-lagi sang jutsu legend, yaitu Rasengan, selalu menjadi serangan penutup di setiap pertempuran. Lalu, seperti biasa, karena Rasengan Boruto tidak membunuh Funamushi, dirinya kemudian menggunakan trik kalah untuk membuat Boruto lengah dan langsung membunuh Boruto di tempat. Tapi, kali ini aksinya digagalkan oleh Buntan yang siap siaga. Pertempuran memang berakhir dimenangkan tim Boruto. Akan tetapi, bayaran yang diterima sangat besar, yaitu kematian Hebichigo yang tak terduga. Fakta menarik ke-8 adalah Denki dan Iwabe tertangkap namun berhasil lolos karena Funamushi punya hati. Keadaan setelah kematian Kagura, Hebichigo dan hilangnya Denki serta Iwabe mulai tidak karuan. Penduduk desa mulai gelisah karena satu persatu shinobi mulai berguguran. Bunta dan Kyoho sudah tidak kuat melihat teman-temannya satu persatu mati, dan ingin segera langsung bergabung dengan pasukan Kirigakure demi memusnahkan pasukan Funato. Bahkan ketika Boruto memintanya untuk menunggu sebentar karena Iwabe dan Denki belum balik, Buntan langsung mempertegas bahwa Denki dan Iwabe tidak mungkin dibiarkan hidup oleh Funato. Dan kalaupun Denki serta Iwabe masih hidup, Buntan percaya bahwa mereka berdua pasti akan dijadikan sebagai bahan negosiasi. Sarada yang paham akan situasinya saat ini meminta Buntan memberikannya waktu 1 hari. Baik Sarada ataupun teman-temannya yang lain merasa bahwa tak bisa meninggalkan Denki dan Iwabe begitu saja tanpa mengetahui informasi lebih lanjut. Lalu, pembicaraan pun selesai dan akhirnya Buntan mengalah dengan memberikannya waktu 1 hari untuk teman-temannya mencari Denki dan Iwabe. Karena diberi waktu, Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Metal mencari kembali Denki serta Iwabe. Namun, Metal begitu putus asa karena perkataan Buntan seakan menjadi kenyataan bagi Metal. Di tengah keputusasaan, Metal seketika berpapasan dengan Denki dan Iwabe. Setelah akhirnya berhasil menemukan Denki dan Iwabe, mereka akhirnya membawa Denki dan Iwabe kembali. Tapi menariknya, Denki serta Iwabe yang sebelumnya tertangkap pasukan Funato kembali tanpa adanya luka. Padahal sebelumnya, Funamushi berkata bahwa mereka telah dibunuh. Namun, lewat cerita Denki dan Iwabe, mereka tidak dibunuh oleh Funamushi.
Dan mereka berasumsi bahwa alasannya Funamushi memilih memenjarakan mereka daripada membunuh itu karena Funamushi mendengar bahwa Iwabe dan Denki sedang mencari makanan untuk anak-anak desa. Dan dari kejadian itulah Denki dan Iwabe merasa bahwa Funamushi ternyata adalah orang yang cukup baik. Tapi Boruto tidak terima jika Funamushi adalah orang yang baik. Karena menurut Boruto, Funamushi merupakan orang di balik kematian Kagura serta Hebichigo. Jadi, Boruto tidak bisa menerima kenyataan bahwa Funamushi adalah orang yang baik. Fakta menarik ke-9 adalah Boruto jadi target balas dendam. Setelah mengetahui kenyataan tak terduga, Boruto mulai galau dan memutuskan untuk menyendiri di atas pohon. Lalu, tiba-tiba Boruto langsung diserang oleh satu pasukan Funato dari belakang. Setelah berhasil mengalahkan pasukan tersebut, Boruto juga langsung mengatasi seseorang yang ada di belakangnya. Tapi ternyata orang yang Boruto sudutkan itu anak kecil. Dan rupanya anak kecil itu adalah anak dari Funamushi, bernama Kobuna, yang tujuannya untuk membalas dendam pada Boruto atas kematian ayahnya. Boruto yang sadar lawannya anak kecil tak bisa berbuat apa-apa. Ketika Boruto mendengar dengan jelas tujuan anak Funamushi itu ingin balas dendam kepadanya, Boruto langsung teringat dengan dirinya sebelumnya yang terbakar amarah karena kematian Kagura dan bersumpah untuk menghancurkan klan Funato. Lalu sekarang Boruto akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya akan menjadi lingkaran setan yang tidak akan bisa berakhir. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar aku tuh lebih semangat lagi dalam membuat video, dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.